Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa huwa alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Assalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yasma' wa min nafsin la tashba' wa min ilmin la yanfa'. Na'udzubika min ha'ula'il arba'. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya' wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allahumma amin. Para hamba Allah, muslimin wal muslimat, pemakmur majelis subuh dan masjid Uswatun Hasanah, saudara-saudariku sekalian rahimakumullah. Memasuki bulan Safar dan hari Ahad ini merupakan pekan pertamanya pada Safar tahun ini. Alhamdulillah kita sekalian masih dianugerahi Allah Subhanahu wa taala banyak pemberian, khususnya kesehatan, sehingga dengan nikmat tersebut banyak aktivitas maupun rutinitas yang dapat kita lakukan, yang harapannya mudah-mudahan semua kegiatan tersebut menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terutama salat subuh kita barusan dan ngaji ini, semoga dari kegiatan thalabul ilmi kita Allah Jalla wa Ala menganugerahi ilmu yang manfaat, yang dengan hal itu kita bisa menjalani kehidupan ini dengan cahaya ilmu, sehingga memungkinkan kita untuk tidak terjerembab, terperosok, poekin, tersesat dan seterusnya karena adanya cahaya ilmu. Para hamba Allah, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika disebut nikmat, biasanya para mubalik atau para guru selalu menyebutkan nikmat yang besar. Kira-kira kalau disebut nikmat besar, apa saja yang kita sudah pahami dari nikmat besar itu? Kira-kira apa saja? Iman, Islam, sehat, ilmu, atau gitu mas sadaya ageng atunya. Tapi leres hadirin. Kalau merujuk pada kitab
Nasaihul Ibad Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah itu mengutip atau menuliskan kalam atau athar dari sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sahabat Ali mengatakan begini, an-na'amu sittatu asya. Nikmat teh yang termasuk tadi nikmat itu, nikmat sehat maksud kami, itu menjadi satu di antara 6 rangkaian nikmat besar. Tak nama namun orang disebut nikmat besar langsung connect kepada 6 nikmat. Kita setuju saja dengan sahabat Ali karena beliau tentu lebih paham daripada kita sekalian tentang agama ini. An-na'amu sitatu asya. Nikmat teh ayat 6 katanya. Yang besar ini maksudnya ya. Pertama tadi benar, al-islamu, yaitu nikmat keislaman. Maka jangan dimemorikeun. Bahasa Indonesianya apa memorikeun? Disia-siakan nikmat keislaman kita ini. Ya. Meskipun ada sebuah naon istilah nanti itu, hal yang janggal atau aneh, Islam tilu leutik tapi keislamannya bias gitu. Sementara di antara hamba Allah yang lain ada yang menemukan Islam dan mendapat hidayah itu ketika sudah di usia senja. Namun mereka lebih istiqomah dan sungguh-sungguh. Jadi pertama jelas nikmat Islam. Ini gratis ya. Apalagi kita sedari kecil. Yang kedua wal Qur'anu. Nikmat terbesarnya yang kedua adalah Al-Qur'an. Meskipun bagi sebagian besar umat Islam Quran ini sampai rarapet deui kertasna teh, bulukan dina etalase jarang dibaca. Kalaupun punya hafalan juga tidak begitu banyak. Padahal menurut Ali bin Abi Thalib Quran merupakan nikmat terbesar kedua. Yang ketiga adalah wa Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat terbesar bagi umat ini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi berapa banyak di antara umatnya yang mengenal beliau, selalu membaca salawat kepadanya, mencoba menapaki jejak dan sunnahnya. Nikmat terbesar yang ketiga ini pun masih banyak disia-siakan. Padahal beliau adalah syafaatul uzma. Nu kasabaraina? Kaopat. Wal afiyatu. Tah. Jadi sehat masuk anu ka opat. Insyaallah. Nikmat sehat gini. Dan ternyata sehat itu lebih baik daripada harta bagi orang yang bertakwa. Ya, as-sihhatu liman ittaqa khairun minal ghina. Sehat bagi orang bertakwa itu lebih baik daripada kekayaan. Teguh dijabarkeun da orang pada ngaraos lah. Ya. Lamun diberi pilihan mending beunghar tapi lumpuh atau mending jag-jag tapi berkecukupan. Mere pilihanana sok tara bener ya. Nya mending sehat di mana-mana ge. Sebab sidik nu jalema nu baroga harta tapi gering eta rela mengeluarkan kembali harta yang telah dikumpulkannya untuk membeli apa? Sehat. Nu kagenep, nu kalima. Wasatru. Siter ditutupnya aib. Itu nikmat terbesar juga yang kelima. Ditutup aib hadirin. Nya hayang kitu sehat, beunghar, nya muslim, Quran gaduh di bumi, hafalan umpamana 34 juz. Leuwih teuing. Tapi aibna teh dibukakeun ku Allah ka makhluk. Siap teh sanggup menghadapi kehidupan ketika aib dibuka. Da urang teh lembar demi lembar kehidupan teh penuh ku cela wungkul.
aya kuani etanya milampah maksiat ka Allah dina kesunyian gitu marukankeun. Nah, jadi nikmat kelima adalah ditutupinya apa? Aib. Malah ada yang cukup menarik kami jumpai di kitab Al-Hikam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Beliau mengatakan as-satru ala qismain cenah. Yang namanya ditutupi aib itu dibagi dua. Ya. Apa yang pertama? Satrul maksiyah. Ditutupinya si hamba dari melakukan maksiat. Yang kedua, wasatru fiha. Ditutupinya, itu yang pertama mah si hamba ditutupi dari melakukan maksiat. Yang kedua mah wasatru fiha. Tertutup dari maksiat itu sendiri. Benten teu? Ditutup oleh Allah kita dari melakukan maksiat. Ya. Punten saat melakukan maksiat, bukan dari. Saat melakukan maksiat. Yang kedua ditutup dari maksiat itu sendiri. Nah, lalu kata Imam Ibnu Athaillah, fal ammatu yatlubuna minallahi ta'ala as-satra fiha. Orang awam, keumuman, umumna jalma atau sebut saja awam, mereka minta kepada Allah ditutupi dari kondisi ketika melakukan maksiat. Itu kunaon? Khosyata syukuti martabatihim ingdal kholqi. Supaya temurag harga dirina, kehormatanna di mata manusia. Gak jatuh. Jadi ka Allah minta Allahumma astur aurati wa amin rawati teh, dia minta ditutupi dari kondisi ketika melakukan maksiat meh dosana teu dibuka supaya martabatnya tidak jatuh di hadapan makhluk. Ai orang nu khusus mah wal khossatu yatlubuna minallahi as-satra anha. Minta kepada Allah agar dia ditutup dari dosa itu sendiri, dari maksiatnya. Gitu. Kenapa? Khosyata syukutihim min nadharil malikil haq. Karena hamba-hamba yang khusus ini, ia justru mencari ikhtiar agar tidak jatuh martabatnya di pandangan Tuhan, di pandangan Sang Khalik. Itu beda nanti antara orang yang khusus dan yang umum terkait ditutupnya apa? Aib. Gitu. Boleh jadi kita selama ini Allahumma astur aurati teh wa amin rawati ingin ditutupi dari aib itu, dari hadapan manusia, sementara kita tidak pernah ada rasa malu melakukan maksiat kepada Allah. Oleh karenanya kita mah sekarang mindsetnya dirombak. Di satu sisi berdoa meminta kepada Allah, mencari perlindungan, penjagaan dari maksiat itu sendiri, sekaligus juga minta ditutupi aib agar tidak dibuka di hadapan makhluk. Termasuk sampai di akhirat ditutup saja udah. Gitu. Ternyata yang kelima, nikmat terbesar kelima apa? Ditutupi aib. Sampai kita sekarang dihormati, masih dihargai, masih respect orang-orang ke kita karena ditutupi aib. Tadi malam apa yang kita kerjakan kemarin dan tahun-tahun ke belakang, tentu catatan itu masih rapi. Ya. Hanya saja mudah-mudahan Allah mengampuni, menutup semua hal tersebut. Yang keenam, wal ghina 'anin nas. Nikmat terbesar yang terakhir adalah merasa cukup dan tidak butuh kepada makhluk. Artinya tidak bergantung kepada manusia. Jadi kalau kita mampu mandiri, eta teh nikmat hadirin. Mandiri dalam berbagai hal. Gitu. Pemenuhan kehidupan khususnya, umumnya semua aspek sisi kehidupan ketika kita mandiri, mengurangi ketergantungan pada manusia, itu teh nikmat. Rek tuang teu kudu barang penta ka batur. Rek angkat-angkatan teu kudu barang injeum. Rek ibadah
Pamana da geus ngaji heula tos belajar ti leuletik teu kudu tu nyatanya. Unggar rek ibadah tatanya heula. Meskipun tetap itu baik, tetapi manakala seseorang kondisinya makin berkurang ketergantungan pada makhluk, sesungguhnya dia telah merasakan nikmat yang keberapa? Keenam. Dan itu teh rangkaian nikmat terbesar. Jadi ilmu, harta sudah include di dalamnya. Oleh karena itu mari kita syukuri semua hal tersebut. Nah, nampaknya ada di kita semua ya. Islam ada di kita. Al-Quran. Kita umat Rasul. Jelas. Tuh Gusti lu teh. Urang sehat. Masih ditutupi aib. Bergantung kepada manusia berkurang. Kajalan mana tuh kan ke lembaga yuk gitu. Bang sabaraha hiji mana henteu ya insyaallah. Sadayana kenging 6 nikmat terbesar ini. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma. Jadi geus ayeuna mah tong nanti kufur teuing kana nikmat. Komo wani keneh maksiat ka Allah ku nikmat Allah. Paningal, pangdangu dipake maksiat, sampean jag-jag awak sehat pake maksiat. Dipaparin rizki mangrupi harta dipakai maksiat, kendaraan pakai maksiat, HP, gadget pakai maksiat. Gusti no. Paling memalukan ketika kita memaksiati Allah menggunakan nikmatnya. Lalu di kitab Tanbihul Ghafilin, Al-Faqih Imam Abu Lais As-Samarqandi juga mengutip perkataan Syekh Bakar bin Abdullah Al-Muzanni. Kumanya urna kieu. Man kana musliman wa badanuhu fi afiyatin. Siapa saja di antara kita dalam kondisi atau statusnya muslim lalu badannya dalam kondisi sehat, faqad ijtama'a alaihi sayyidun na'imid dunya wa sayyidun na'imil akhirah. Maka telah terhimpun pada dia itu puncak kenikmatan dunia dan puncak kenikmatan akhirat. Jadi sehatnya bukan hanya satu di antara 6 nikmat terbesar, sehat juga sekaligus menjadi puncak kenikmatan dunia dan akhirat. Intinya dunia weh. Kenapa? Li'anna sayyida na'imid dunya huwal afiyah. Karena sehat merupakan puncak kenikmatan dunia. Wa sayyidan na'imil akhirah, adapun puncak kenikmatan akhirat apa? Huwal islamu, yaitu keislaman. Jadi urang teh caralik ayeuna teh geuning nuju ngagaduhan puncak sayyidna siyadah tina naon ya? Tina nikmat dunia sareng akhirat. Kanggo kaislaman urang ngadeheus ka Allah supaya mau tina kayaan muslim, berserah diri karena segala rupa katangtuan Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Terhadap nikmat sehat, mari kita gunakan sebaik mungkin. Ya. Karena nikmat sehat adalah nikmat yang akan pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, di hari hisab kelak. Nikmat sehat. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah yakni min abdin. Siapa itu? Nikmat as-sihhatu. Nikmat sehat yang akan ditanyakan pertama kali. Wayahna setiap sisi lahiriah kita apapun bentuknya asal sehat itu semua akan dipertanggungjawabkan. Gitu para wargi, intinya hanya ingin mengajak dan mengingatkan kita semua bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya, khususnya nikmat Islam dan sehat. Selebihnya kita coba mempelajari satu hikayat yang terdapat pada kitab Sirajut Thalibin. Kitab ini merupakan syarah dari salah satu kitab karya Imam Al-Ghazali. Siapa pengarang kitab Sirajut Thalibin ini? Ternyata ulama Nusantara. Ya, Syekh Ihsan
Muhammad Jampes, Kediri. Ya. Itu penyusun kitab Sirajul Talibin. Di antaranya kalau cetakannya sama, ini ada di halaman 259 ya, kalau cetakan kitabnya sama. Hikayat siapa yang mau kita kutip? Ya. Satu nama yang dicatut Quran, yang disebutkan oleh Al-Quranul Karim. Kan kita tahu bahwa dalam Al-Quranul Karim itu memuat nama-nama bukan hanya orang-orang yang tergolong nabi dan rasul, tapi juga orang-orang atau nama-nama di luar kalangan nabi dan rasul. Baik itu orang soleh maupun orang soeh, baik itu orang baik maupun orang rusak, ya, orang yang taat maupun orang-orang durhaka. Contohnya sahawai nama-nama selain nabi dan rasul di Quran. Imron, Luqman, Fir'aun sebetulnya gelar tapi bolehlah. Fir'aun, nanti Tolut ya, Jalut kan gitu. Sadi Daud nabi, Sacik. Sahabat nabi anak angkatnya Zaid disebut dalam surah Al-Ahzab dah. Maryam sanes nabi leres. Haman salah jabatan tapi yos lah. Imron atau tadi nomor hiji. Abu Lahab boleh meskipun itu pun lakob. Apiraku anu kaliwat. Can kasinggung nu bade disebut mah ya. Nu tiasa ngaweler tiasa eueuh ti payun gitu, Pak. Mangga. Hiji deui. Saha cik anu sajaman sareng Nabi Musa sareng Harun? Tah eta Korun. Korun teh nami eta nyebat eta tadi teh ngan teu kapikiran. Para hamba Allah rahimani Allah yakum. Cik upami disebat Korun, apa yang pertama kali terlintas di benak kita? Harta, kumaha harta na maksudna? Beunghar gitunya. Kaya, naon deui? Korun. Kikir. Terus? Korupsi. Keur usum ayeuna tah. Kudu terus di sok viralkeun we, ani meuleun ampun di Indonesia teh. Tapi korupsi asa henteu korun mah we. Naon teh ya? Dibenamkan. Yang kita tahu kisah Korun ya begitulah. Awalnya miskin gitu ya. Terus kemudian minta kepada Nabi Musa didoakan agar bisa berkecukupan. Mulanya Nabi Musa menolak, tapi didesak Nabi Musa berdoa, terus dikasih modal. Yang memang ya si Korun teh dia mau belajar, mau meningkatkan kompetensi, keterampilan. Lambat laun akhirnya usahanya berkembang. Meskipun dalam prakteknya nanti dia pun melakukan praktek-praktek ribawi dan sebagainya. Nah, namun menurut kitab Sirajul Talibin ada sisi-sisi yang jarang familiar kita tahu tentang Korun. Intinya ada yang dilewatkan tadi, Korun sombong. Betul ya? Bukan hanya kaya tapi juga sombong. Nah, ternyata yang membuat Korun sombong, angkuh, itu penyebabnya itu bukan hartanya. Inilah yang harus kita waspadai. Itulah kenapa kami utarakan pagi ini. Yang membuat Korun sombong bukan hartanya. Lantas apa yang membuat dia melakukan maksiat sebesar itu sehingga dibinasakan Allah menjadi orang terlaknat? Hadirin rahimakumullah. Ternyata Korun itu sebelum dia dihinakan Allah, mula-mulanya dia adalah orang yang taat. Orang yang taat, soleh. Kemudian apa lagi? Dia punya wajah yang rupawan, kasep. 3,
Qarun juga termasuk kalangan Bani Israel yang berpengetahuan tinggi. Orang ketiga yang alim setelah Musa dan Harun. Karena dia punya pemahaman tentang kitab Taurat. Dan dari kalangan Bani Israel, kalau ada orang yang hafal Taurat, ngerti Taurat, itu langka pisan. Kalau ada orang yang hafal Taurat, itu sampai diyakini sebagai anaknya Allah. Seperti siapa? Uzair. Karena hafal Taurat disangka Uzairubnullah. Naudzubillah. Ai umat Rasulullah mah hafal Al-Qur'an teu aneh dan memang jadi keistimewaan. Ai kitab-kitab terdahulu hanya para nabinya saja yang hafal. Gitu. Nah, Qarun diberikan pemahaman yang lebih banyak dari Bani Israel yang lain tentang Taurat. Gitu. Soleh, kasep, pinter, beunghar. Ya mun rada sombong oge pantasnya. Da aya nu disombongkeunana. Ai goreng patut, bodoh, miskin. Aya kunaker gitu. Anu beunghar, pinter, kasep, sombong we tetep salah, komo anu tadi nu sabalikna. Dinuturkeun saha itu. Lantas dari mana atuh ieu kok Qarun bisa sombong? Nah, kisahnya bermula hadirin ya. Jatuhnya seseorang itu seringkali tidak bermula dari suatu maksiat yang besar. Bahkan boleh jadi sesuatu yang sepele. Ya. Kisahnya bermula dari perintah Allah terhadap Nabi Musa alaihissalam, dan perintah ini juga berlaku untuk seluruh Bani Israel, agar Nabi Musa dan Bani Israel mengenakan pada pakaian mereka itu beberapa helai benang yang terbuat dari wol berwarna hijau. Benang, cek bahasa Sunda mah bola sana gitu. Emang ai tong boro sahlai bisi sagulungan oge ditempel ke dina baju berat moal. Komo hanya beberapa helai benang yang berwarna hijau. Sampai Nabi Musa juga heran. Kenapa cuman benang-benang kecil? Gitu. Nanti ditempel kena, aduh kawas kumaha nempel ke mana teuing pokona mah ada benang warna hijau beberapa helai yang ditempelkan di baju setiap kali Bani Israel pakai baju apapun bajunya. Ya Allah, kenapa cuman benang-benang kecil? Kapan berhenti kajauhan ge beunang katingali dengan beberapa helai? Ya, kemudian Allah menjawab, tujuan dari perintah tersebut agar Bani Israel ini ketika melihat benang hijau yang nempel di bajunya atau baju saudaranya, ia teringat akan Allah dan wahyu yang diturunkan kepada para utusannya. Itu tujuan nanti. Meeling ke Allah. Orang mun pakai baju kan dididik ku Nabi, Allahumma alhamdulillahilladzi kasani hadas saub. Jadi orang pakai baju ge eling ka Allah nu mere baju ka urang. Urang ningali baju batur eling ka Allah. Eling teh apa meunang nganjuk can lunas bajuna ge. Eling naudzubillah min dzaliknya mereka goreng sangka gitu mah. Tujuannya supaya ingat ke Allah. Nah, akhirnya disampaikanlah wahyu tadi kepada Bani Israel. Bani Israel, wayahna, ya perintah Allah. Anggo benang beberapa helai benang, rek hiji, rek dua, rek tilu, karep lah. Pakai tempelkeun dina baju. Warnana hijau. Tong nu beureum, tong nu ungu. Bisa ayeuna keur viral oge nu warna hijau daun, entong. Enon teh? Beureum naon kamari lebaran teh geuning. Entong, ini warna hijau. Semua Bani Israel memakai benang-benang warna hijau. Kecuali satu orang. Siapa itu? Qarun. Dia tidak memakainya. Ketika ditanya, "Mang, kunaon maneh teu make
Eta benang yang warna hijau. Jawabanna teh mengedepankan logika. Ya. Sampai mina teh kieu ketika Nabi Musa bertanya teh ya. Kenapa cuman benang-benang kecil? Dijawab oleh Allah, perintahku yang kecil bukan perkara yang kecil. Perintahku yang kecil, terkesan kecil di mata kalian, bukan perkara yang kecil. Sebab siapa yang meremehkan yang kecil, maka ia akan meremehkan yang besar. Itu tujuannya untuk mengingat Allah. Dan perintah Allah yang manapun tidak ada yang kecil sebetulnya mah. Meskipun terkesan kecil di mata manusia. Qarun menolak memakainya dengan dalih, sana moal make abdi mah. Kenapa? Bun teu salah mah cenanya konsep yang seperti ini teh adalah kebiasaan suatu kaum di mana si raja mengetahui mana rakyatnya dan mana yang bukan rakyatnya. Diberi identitas dengan benang-benang tadi. Setiap warna punya identitas kerajaan atau wilayahnya. Moal cenah moal make abdi mah gitu. Padahal Allah sudah menjelaskan lewat rasulnya tadi Nabi Musa. Bahwa tujuan ini bukan tentang wilayah, bukan tentang penguasaan, tapi tentang mengingat Allah dan wahyunya. Akhirnya hadirin, karena Qarun terindikasi menyepelekan, mengecilkan perintah Allah, maka kita tahu endingnya Qarun kemudian tidak bisa melaksanakan perintah-perintah Allah yang lain, termasuk mengeluarkan zakat dari hartanya, infak untuk fakir miskin, sehingga jadi sombong dan seterusnya karena diawali oleh sikap congkak atau menyepelekan perintah Allah yang terkesan kecil. Itu. Jadi acap kali kehancuran seorang hamba itu tidak bermula atau berawal dari maksiat yang besar. Boleh jadi bermula dari menganggap remeh perintah-perintah yang dinilai kecil. Nah, sekarang hadirin, kita hisab, introspeksi sampai sejauh ini hidup kita nih. Perintah Allah dan larangannya, adakah yang kita sepelekan sehingga kemudian kita abaikan dari perintahnya? Adakah larangan Allah yang kita kecilkan sehingga kita sangat berani melakukan maksiat tersebut? Jangan sampai bernasib seperti siapa? Qarun. Bahkan bapak kita Adam alaihi salam, perintahnya sederhana, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan mendekati pohon. Sok di logikaku naon hubungan anak ngadeketin pohon cenah. Padahal perintah Allah yang terkesan kecil tadi bahkan teu logik, teu rasional, ternyata bukan perkara kecil. Ya. Bukan maksiatnya, tapi kepada siapa kita bermaksiat gitu unggul. Akhirnya karena ada penyepelean, maka akhirnya bukan hanya mendekati, tapi sehingga memakan buahnya. Meskipun di Al-Quran tidak disebutkan ada makan, tapi di tafsir-tafsir disebutkan. Jadi bukan hanya lagi mendekati. Contoh lain, wala taqrabuz zina di Al-Quran. Tong ngadeukeutan zina. Dilogikakeun ke urang teh. Akhirnya menyepelekan, menganggap wajar biasa. Budak awewe urang aya nu nyamper lalaki ngajak ulin kana motor. Keun we da jeung ulin wungkul. Eta disebutkeun we da ulin wungkul. Eta teh wala taqrabuz zina teh. Gitu. Jadi jangan ada penyepelean-penyepelean. Coba pikir deui naon deui hal-hal nu perintah Allah, larangan Allah nu urang dianggap teu logik, teu rasional atau disepelekeun. Kahade umat. Jangan sampai kita, keturunan kita bernasib seperti Qarun yang dihinakan, direndahkan, bahkan dibinasakan tersebab kecongkakannya.
penolakannya terhadap perintah siapa? Allah. Gitu. Jadi intinya sekarang bagaimana kita di sisa umur ini ke depan bahkan mengajak semua atau segenap keluarga besar untuk memprioritaskan, mendahulukan, mengutamakan perintah Allah dan juga larangannya. Untuk kesekian kali kami menyebut ini. Nabi Ibrahim di kitab Nasaihul Ibad pernah ditanya, li ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalila. Karena di surah An-Nisa ayat 125, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Ditanya, Ibrahim, dengan sebab apa engkau dijadikan kekasih oleh Allah? Bi thalathati asya' wal ranatih. Di antawisna ikhtartu amrallahi ala amri ghairi. Aku selalu mengutamakan, mendahulukan, memprioritaskan kepentingan Allah, perintah Allah. Nu lebih prioritas eta. Urang wae rek init-initannya ya, ketika akan safar kemanapun, itu kan perhatian kita terhadap perbekalan, keselamatan, kelengkapan kendaraan sangat diperhatikan. Dan supaya tercilaka di jalan atau karazia. Jadi undang-undang yang dibuat makhluk kita perhatikan. Di tempat gawe sarua. SOP ketenaga kerjaan sangat diperhatikan. Me tengah langgar. Supaya bisa naik jabatan, profesi meningkat. Aya kasieun kadinya sehingga diperhatikan. Seragam poe ieu make naon. Tata tertibna kumaha. Ya aturan Allah Gusti nu Agung tidak pernah mendapatkan prioritas, perhatian. Padahal dari dialah Sang Khalik ini segala hajat-hajat kebutuhan kita dipenuhi. Karena dia pula kehidupan ini berjalan. Dan memang dialah pemilik kehidupan dan kematian. Dialah zat yang berkuasa mencabut kemuliaan dari seseorang dan memberikan kemuliaan kepada orang lain. Tapi aturan-aturan dan hukumnya mendapatkan penyepelean dari si hamba ini. Nah gitu, inti nama, ayo tisamet ayeuna kapayun, kita perbaharui keimanan, keislaman, akhlak kita terhadap Allah. Adab kita terhadapnya, yaitu selalu mendahulukan kepentingan Allah. Memperhatikan hukum Allah. Supaya tidak bernasib sama seperti Qarun. Karena boleh jadi ketika hari ini kita menjumpai adanya Fir'aun di zaman ini, tidak ditutup kemungkinan adanya Qarun abad modern juga. Dan mudah-mudahan itu bukan kita. Gitu manawi hadirin. Hikayat tina kitab Sirajut Thalibin. Saur Imam Abu Hanifah, al-hikayatu 'anil ulama wa mujalasa tafihim ahabbu ilayya ya min katsiri minal fikhi. Mendengar, menyimak, membaca hikayat orang-orang soleh, orang-orang mulia, dan duduk di majelis mereka lebih aku sukai daripada mempelajari banyak fikih. Kenapa? Fa innahu adabul qaum wa akhlaquhum. Karena dalam hikayat-hikayat itu terdapat adab dan akhlak yang bisa dipelajari sehingga kita bisa meraih kemuliaan, meniru akhlak mereka dan terhindar dari kehinaan karena menjauhi akhlak buruk dari hikayat orang-orang yang jelek. Gitu. Mugia tiasa kahartos oge bermanfaat, urang cekapkeun heula supados hidangan anu tos tersaji nya tiasa haneut keneh ka tuangna kitu manawi. Oge nu aya kaperyogian, hajat-hajat nu sanes tiasa segera dipenuhi sedini mungkin. Barakallahu li wa lakum, hadaniyallahu wa yakum ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.